Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat Islam dan iman yang dengannya Allah mudahkan kita berada di tempat yang mulia ini. Dan kita akan lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Sahih Sirah Nabawiyah, masuk pada bagian Al-Bisharat bin Nubuwatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatih. Kabar gembira akan kenabian Muhammad alaihi salatu wasalam sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari bab ini penjelasan bahwasannya diangkatnya beliau dan munculnya beliau sebagai seorang nabi adalah perkara yang telah dikhabarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, tercatat di dalam kitab-kitab nabi dan rasul sebelumnya, ya, dan telah terdapat kabar gembira untuk itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bahkan para ulama menjelaskan kabar gembira ini sesuatu yang telah diketahui oleh seluruh para nabi, yang keterangannya juga terdapat di dalam kitab-kitab samawiyah. Dan ulama ahlul kitab yang benar-benar berilmu tentang kitab yang diturunkan kepadanya mengetahui hal ini dengan baik dan dengan jelas. Dijelaskan di sini oleh penulis beberapa keterangan akan hal tersebut yang menjadi kabar gembira diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pertama tentunya beliau alaihi salatu wassalam adalah realisasi doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita telah lewati, beliau alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda bahwasanya dia adalah realisasi apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk mengutus Rasul dari kota Mekkah. Ibrahim pernah berdoa, Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah dari mereka penduduk kota Makkah itu seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Isa pun demikian telah mengabarkan kabar gembira ini kepada umatnya. Dan Allah abadikan juga dalam Al-Quran dalam surah Shaf ayat 6,
Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan apa yang ada pada kalian dari Taurat, dan juga memberi kabar gembira akan kedatangan Rasul setelahku nanti bernama Ahmad. Maka Nabi Isa telah mengabarkan ini dan menunaikan amanahnya. Jadi Ahlul Kitab sejatinya tidak memiliki alasan untuk menolak Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, kecuali karena keberpalingan mereka dari agama yang mereka yakini sendiri. Karena Rasulullah SAW bukti akan kebenaran beliau telah jelas, bahkan diberitahukan oleh Nabi dan Rasul yang mereka imani. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa alaihissalam. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang telah diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk para Nabi dan Rasul semuanya, Allah menjelaskan mereka pun telah diikat perjanjian. Ketika diutusnya Muhammad alaihissalam untuk mengimani Muhammad alaihissalam, mengikuti beliau, bersama-sama dengan beliau, berpihak dengan apa yang beliau serukan. Ini perjanjian yang Allah telah abadikan dalam Al-Quran, menjadi perjanjian yang diikat kepada seluruh para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah mengikat perjanjian kepada para nabi semua. Lama ataitukum min kitab wa hikmatin, ketika kami anugerahkan kepada kalian, wahai para nabi, kami anugerahkan kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, dan nanti ketika datang utusan Allah selanjutnya, musaddiqun lima ma'akum, yang akan membenarkan apa yang ada pada kalian dari kenabian, kerasulan, bahwasanya kalian utusan Allah, dan membenarkan apa yang kalian bawa. La tu'minunna bihi wa la tansurannah, untuk kalian wahai para nabi mengimani rasul tersebut dan berpihak menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah berfirman, apakah kalian menyatakan perjanjian ini dan kalian menjadikan itu sebagai suatu yang kalian akan laksanakan? Qalu aqrarna, para nabi menjawab, kami menyatakan hal tersebut dan berjanji untuk itu. Apa yang dinyatakan dan dijanjikan? Yaitu untuk beriman kepada nabi yang Allah akan utus nanti, membela dan berpihak kepadanya. Dan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Allah berfirman, maka nyatakanlah oleh kalian, bersaksilah untuk janji ini, dan aku bersama kalian menjadi orang-orang yang juga ikut bersaksi akan perjanjian ini. Para ulama membawakan dan menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam sejatinya sudah diikat perjanjian akan diimani oleh seluruh para nabi dan rasul ketika beliau muncul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi akan berada di belakang Muhammad alaihissalam, ya, untuk beriman pada beliau dan membela apa yang beliau serukan. Ya. Nabi SAW pernah bersabda tentang Nabi Allah Musa,
Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau Musa pun hidup saat ini, dia tidak diperkenankan kecuali untuk mengikutiku. Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, diperintahkan untuk mengikuti Muhammad alaihissalam kalaupun beliau ada. Yang itu tidak Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa ketika dia berjumpa dengan Nabi Allah Khidir untuk mengikuti syariatnya dan berada di belakangnya, enggak. Tapi untuk Muhammad alaihissalam, Nabi Allah Musa harus mengikuti Muhammad alaihissalam. Maka kalau seperti ini keadaan Nabi Allah Musa sebagai nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Muhammad alaihissalam, tentu nabi-nabi dan rasul yang di bawah Nabi Allah Musa lebih utama untuk mengikuti Muhammad alaihissalam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, Ibnu Abbas mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa akhadha alaihi al-mitsaq. Tidaklah Allah utus seorang pun dari nabi kecuali Allah ikat perjanjian dengan mereka. La in ba'atsa Muhammadun atau la in bu'itsa Muhammadun wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunna. Kalau Muhammad nanti diutus, nabi itu akan mengimani dan bersama dengan Muhammad menolong apa yang beliau seru. Wa amarahu an ya'khudha ala ummatihi al-mitsaq, dan Allah pun memerintahkan nabi tersebut untuk mengikat perjanjian ini kepada umatnya. Ya, la in bu'itsa Muhammadun wa hum ahya la yu'minunna bihi wa la yansurunna. Kalau nanti Muhammad diutus, kalian wahai umatku dalam keadaan hidup ketika Muhammad diutus, untuk kalian beriman kepada Muhammad dan bersama Muhammad membela menolong agamanya. Ya. Maka ini dalil yang sangat jelas, seluruh para nabi dan rasul memberi kabar gembira menjelaskan tentang nabi kita Muhammad alaihissalam, yang kalau beliau diutus sedangkan mereka dalam keadaan masih hidup pada saat diutusnya beliau, maka mereka harus beriman kepada beliau alaihissalam dan membela apa yang beliau bawa dari agama, dari din. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau benar-benar ahlul kitab itu mengamalkan agama mereka, mengimani nabi mereka, harusnya mereka bersama-sama dengan kita. Kalau itu mereka tidak lakukan, memang banyak yang mereka selewengkan, sebagaimana yang dipersaksikan oleh Allah tentang mereka. Dan ini memberikan kabar gembira dan penguat bagi kita sekalian untuk tidak ragu kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penghulu seluruh para nabi dan rasul, pimpinannya, ya, sebagai penutup para nabi dan rasul, dan yang paling mulia dari mereka semua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala ikat perjanjian untuk mengimani nabi yang mulia alaihi wasallam. Bahkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka pun telah terdapat khabar akan munculnya nabi kita yang mulia alaihi wasallam untuk diimani dan diikuti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surah Al-A'raf ayat 157. Kabar gembira yang ada pada Taurat dan Injil tentang Muhammad alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil." Yani orang-orang yang terpuji dari mereka ahlul kitab. Kebenaran keimanan mereka adalah mereka yang mengikuti Rasul ini, yaitu Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak membaca dan menulis, yang mereka dapatkan keterangan tentang Muhammad alaihi salatu wasalam maktuban indahum, tercatat
pada catatan yang ada pada mereka di Taurat dan Injil, pada Taurat dan Injil. Yang dijelaskan dalam Taurat dan Injil ciri Muhammad alaihissalam dan apa yang beliau ajarkan dan bawa. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Muhammad itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Muhammad itu menghalalkan apa-apa yang baik dan mengharamkan apa-apa yang buruk, yang menjijikan, yang merusak. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Muhammad juga membawa ajaran yang meringankan apa yang membebani mereka selama ini, serta melepas belenggu-belenggu yang mengikat leher mereka dari apa-apa yang memberatkan mereka, yang banyak itu tidak pernah Allah turunkan untuk mereka lakukan dan menjadi beban, hanya saja mereka membuat-buatnya sendiri, ya, mewajibkan itu sendiri untuk diri mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka berat sendiri, mereka mengada-ngada dalam agama. Maka Muhammad alaihissalam datang untuk melepas segala belenggu dan beban berat itu dari mereka, sehingga mereka bisa beragama dengan lebih lapang lagi. Itu semua tercatat dalam Taurat, tercatat dalam Injil tentang sifat yang ada pada Muhammad dan apa yang beliau bawa. Maka Rasulullah SAW kabar gembira tentang kemunculan beliau Allah abadikan sebagai hujjah bagi ahlul kitab yang tidak mau beriman, yang tidak mau mengikuti Muhammad alaihissalam. Nggak ada alasan buat mereka menghadap Allah nanti ketika Muhammad telah diutus, sedangkan mereka tidak mengimaninya. Mereka nggak punya alasan untuk itu. Nabi mereka sudah mengabarkan, kitab-kitab yang ada pada mereka juga sudah menjelaskan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang beriman kepada Muhammad SAW, orang-orang yang membela, ya, yang memuliakan beliau, yang membela beliau dan mengikuti cahaya. Ini mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada beliau dari petunjuk hidayah, al-Islam, al-Kitab, dari sunnah Nabi SAW, dan Allah sebut itu adalah cahaya. Dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian apa yang dibawa oleh Muhammad alaihissalam dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau benar-benar memberi petunjuk, menerangi dari setiap keburukan, kegelapan-kegelapan itu semua. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Selain beriman, berpihak, memuliakan, membela Muhammad alaihissalam dan mengikuti cahaya yang beliau bawa, ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Maka ini dalil yang sangat jelas keberadaan Muhammad alaihissalam, kabar gembira tentang beliau menjadi suatu yang maktub, tercatat dalam kitab-kitab ahlul kitab, dalam Taurat dan Injil. Kabar gembira yang semakin meyakinkan kita apa yang kita amalkan, jalani dan kita imani dari yang dicontohkan oleh Muhammad Nabi kita yang mulia alaihissalam bukan berasal dari beliau yang mengada-ngada, berspekulasi atau membuat-buat sesuatu dari diri beliau sendiri, tapi ini menguatkan kepada kita beliau benar utusan Allah. Keberadaan beliau menjadi suatu yang sudah diberitahukan oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Ini bukan mau-mau beliau atau suka-suka beliau alaihissalam untuk mengajarkan dan membawa kebenaran ini. Beliau benar-benar utusan Allah sebagaimana utusan Allah yang lainnya. Ya. Allah berfirman menjelaskan tentang Muhammad alaihissalam dan orang yang bersama beliau. Keadaannya, ciri-cirinya sudah Allah kabarkan di dalam Taurat dan Injil. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad utusan Allah yang bersama Muhammad sangat tegas kepada orang-orang kafirin, berkasih sayang kepada orang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan. Ciri mereka, kalian saksikan, mereka adalah orang-orang yang ruku dan sujud dalam rangka mengharap ridho, ya,
dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, simahum fi wujuhihim fit Taurah wal Injil. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri-ciri mereka itu nampak jelas pada air muka mereka, ya, karena pengaruh dari sujud yang mereka lakukan kepada Allah. Ini air muka mereka, ya, berbeda dengan orang-orang yang lainnya yang tidak sholat, yang tidak berwudu, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah, "Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil." Itulah keadaan yang ada pada mereka Muhammad dan pengikutnya yang telah diberitahukan ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Jadi apa alasan ahlul kitab itu untuk menolak Muhammad alaihissalam? Bahkan berita tentang beliau bukan hanya terkait beliaunya saja, tapi orang-orang yang bersama dengan beliau dari para sahabat pun dijelaskan bagaimana ciri-cirinya. Ya, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Kemudian kata Allah, kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghladha ala suqihi fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Itulah mereka, ya, permisalannya adalah seperti biji, ya, yang menumbuhkan, yang tumbuh, ya, akarnya kemudian berkembang menguat, ya, di atas batangnya tersebut yang membuat para petani kagum dengannya dan membuat orang kufar akhirnya marah kepada mereka. Ini bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum keadaan mereka, ya, yang terbangun dari asas yang kuat, kemudian batang yang kuat, pondasi yang kuat, yang akhirnya menjadi suatu tanaman yang membuat kagum para petani dengan apa yang dihasilkan dari kebaikan dari tanaman tersebut, sehingga orang kafirin menjadi marah ketika melihat mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah menjanjikan orang beriman dan beramal saleh dari mereka ampunan dan balasan yang besar. Maka ini dalil jelas firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 29, Al-A'raf ayat 157, bukti yang menunjukkan diutusnya dan munculnya Nabi kita mulia yang mulia alaihi wasallam dan para sahabatnya bahkan sudah diberitahukan oleh Allah, termaktub dalam Taurat, dalam Injil, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Atha bin Yasar, dia berkata, laqitu Abdullah bin Amr bin As. Aku pernah menemui Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, qultu akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Kata Atha bin Yasar, aku berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat keterangannya dalam Taurat. Qala ajal, Abdullah bin Amr bin As berkata, baik, aku akan jelaskan. Wallah innahu la mausufun fit Taurah bi ba'd sifatihi fil Quran. Demi Allah, di Taurat itu telah dijelaskan bagaimana ciri-ciri sifat Nabi yang mulia alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaituka mutawakkil laysa bifaddin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfiru walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millah al-auja bi an yaqulu la ilaha illallah fayaftah biha a'yunan amya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Kemudian
Abdullah bin Amr bin As menjelaskan sifat Nabi SAW itu ya terdapat dalam Taurat penjelasan, wahai Nabi, kami utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, ya, dan juga sekaligus sebagai penjaga bagi orang-orang yang ummi itu. Engkau hambaku dan utusanku. Aku namakan engkau mutawakkil, ya. Ini orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Dan engkau itu, ini penjelasan tentang Muhammad alaihissalam dan ciri-cirinya yang terdapat dalam Taurat. Laisa bifaddin wala ghalil. Engkau bukan orang yang keras dan kaku, wala sakhabin fil aswaq. Bukan juga orang yang suka teriak-teriak di pasar, wala yadfa bisayyiati as-sayyi'ah. Dan kau bukan orang yang suka membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir. Tapi engkau itu memaafkan dan mengampuni. Dan Allah tidak akan mewafatkanmu sampai agama yang bengkok ini menjadi lurus. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sehingga Allah membukakan mata-mata yang tadinya buta, ya, menjadikan telinga-telinga yang tadinya tuli jadi mendengar, dan hati-hati yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala bukakan itu buat mereka semua. Ya. Kalaulah mereka tidak sampai terbuka untuk mengimani Nabi SAW, maka itu karena mereka berpaling dari kebenaran ini. Karena pastinya bukti itu telah jelas di hadapan mereka. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ciri-ciri ini, ya, umumnya ada dalam Al-Qur'an. Tentang Nabi kita yang mulia alaihi wassalam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Beri maaf, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau wahai Muhammad orang yang kaku dan keras hati, kasar, mereka pasti akan lari dari sekelilingmu. Dan Muhammad tidak seperti itu. Dan ini jelas sama seperti apa yang dijelaskan dalam Taurat. Ya. Apa yang menyebabkan akhirnya ahlul kitab tidak beriman kepada Nabi SAW? Keberpalingan mereka untuk tidak mau mengetahui atau pura-pura tidak mau tahu, ya. Dan juga diantara sebab terbesar apa? Hasad yang ada pada diri mereka. Ya, hasad karena Allah mengkaruniai Nabi yang mulia alaihi wasallam dengan karunia ini bukan dari keturunan mereka Bani Israel, ya. Hasad kepada kaum muslimin yang mungkin Allah SWT lebih dahulukan untuk nikmat ini sebelum mereka berada padanya. Ya. Allah berfirman, wadda katsiran min ahlil kitab law yudillakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Ahlul kitab sangat ingin, untuk kebanyakan mereka sangat ingin untuk menyesatkan kalian setelah iman kalian menjadi kafir. Mereka sangat ingin kalian itu tersesat menjadi kafir setelah iman kalian. Apa kata Allah? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri mereka. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hadis yang juga disahihkan oleh para ulama tentang masalah ini, Nabi yang mulia SAW semasa hidupnya pernah menemui seorang dari Yahudi, ya, yang membaca Taurat, yu'zi biha ala nafsihi an ibnin lahu fil maut ka ahsanil fityan wa ajmalihim. Faqala Rasulullah SAW,
Ini dia sedang membaca Taurat, ya, untuk suatu musibah atau suatu keadaan yang dia alami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anshuduka billadzi anzala Taurat, aku memintamu atas nama yang telah menurunkan Taurat, itu atas nama Allah aku memintamu. Hal tajiduni fi kitabika dzak, apakah engkau mendapatkan keterangan tentangku di kitab yang kau baca itu? Sifati wa makhraji, bagaimana sifatku dan bagaimana aku dimunculkan. Faqala bi ra'siha kadza ay la, si orang ini yang baca Taurat ini dari orang Yahud mengisyaratkan dengan kepalanya menunjukkan tidak. La. Faqala ibnuhu, maka anaknya yang ada ketika itu di situ berkata, ay walladzi anzala Taurat, demi Allah yang menurunkan Taurat, inna lanajid fi kitabina sifataka wa makhrajak, sungguh benar ada dalam kitab kami tentang dirimu dan kemunculanmu, itu dijelaskan dalam kitab ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi enggak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa annaka rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda, aqimul yahudi an akhikum, singkirkan Yahudi ini dari saudara kalian. Ini anaknya si Yahudi itu yang tadi baca Taurat, ya, dia udah beriman, dia saudara buat kalian sama dengan kaum muslimin lainnya, karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, membenarkan Muhammad sebagai utusan Allah. Maka singkirkan bapaknya ini dari anaknya, dari saudara kalian ini yang udah Islam. Tsumma waliya wa kafanahu wa shalla alaihi, ya. Kemudian ketika anak ini wafat, ya, Nabi yang mulia SAW pun mengkafani dan menyolatkan anak ini, ya. Nabi mengkafani dan menyolatkan anak ini. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Lihat bagaimana Allah SWT memberikan hidayah kepada anak ini menjelang di akhir usianya. Dia beriman kepada Nabi yang mulia SAW, padahal dia anak seorang Yahudi yang bapaknya sendiri tidak mau mengakui kalau Rasulullah sudah dijelaskan dalam Taurat. Ya, tapi dia beriman hingga akhirnya Nabi SAW pun memperlakukan dia dalam kematiannya layaknya kaum muslimin yang lain. Dalam riwayat yang lain disahihkan juga oleh para ulama, ya, dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sirah Nabawiyah dari Auf bin Malik Al-Asja'i, dia berkata, intalaqan Nabi SAW yauman wa ana ma'ah, Nabi pernah pergi dan aku bersama beliau menemani. Hatta dakhalnal kanisatal yahud bil madinati yauma idin lahum, sehingga kami masuk ke dalam tempat ibadah orang Yahudi. Ketika itu mereka sedang merayakan hari raya mereka. Fakarihu dukhulana alaihim faqala Nabi SAW lahum, nampaknya mereka tidak suka kedatangan Rasulullah SAW ke tempat mereka. Tentu kedatangan Nabi SAW bukan untuk apa? Bukan untuk mensupport atau ikut mengucapkan hari raya yang mereka lakukan, tapi kedatangan Nabi SAW untuk dakwah. Kita saksikan dari kelengkapan riwayat ini, ya, Nabi SAW nggak pernah, ya, mengucapkan suatu dukungan, ya, atau selamat kepada ahlul kitab pada apa yang mereka rayakan, karena mereka jelas tidak berada pada agama para nabi dan rasul, ya, termasuk yang mereka yakini dan imani secara khusus. Mereka telah menyelewengkan dari ajaran para nabi dan rasul apa yang seharusnya ada pada mereka. Mereka mengada-ngada dengan hari raya mereka, dengan apa yang mereka rayakan, ya, yang mereka jadikan suatu yang sakral dari hari-hari perayaan mereka itu, mereka mengada-ngada, itu mereka buat sendiri, tidak pernah ada keterangan dari Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Maka bagaimana mungkin Nabi SAW
memberi selamat akan kesalahan mereka, penyimpangan mereka tersebut. Ya, maka Nabi mendatangi Yahudi di tempat ibadah mereka ketika mereka sedang merayakan hari raya mereka atau dalam satu hari raya mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya ma'syaral Yahud, aruni ithnai asyara rajulan yashhadun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yahuttullahu an kulli yahudiyyin tahta adimis sama' al-ghadab alladhi ghadiba alaihim. Wahai orang-orang Yahudi, jadi Nabi SAW mendatangi mereka lagi hari raya nih rame-rame. Wahai orang Yahudi, datangkan kepada saya 12 orang aja dah dari kalian, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan saya adalah utusan Allah. 12 orang saja. Kalau ada di antara kalian 12 orang saja yang beriman, Allah akan hapuskan apa yang Allah SWT akan hapuskan kemarahan dari setiap orang Yahudi yang ada di muka bumi ini. Jadi seluruh orang Yahudi akan diampuni oleh Allah. Allah akan hilangkan marah Allah kepada Yahudi kalau ada di antara kalian 12 orang saja yang beriman saat ini, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qala faskutu, kata Auf bin Malik al-Asja'i, fasakatu, ya, ma ajabahu minhum ahadun. Mereka semua diam, nggak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaan atau tantangan Nabi SAW tersebut. Tsumma radda alaihim, kemudian Nabi SAW kembali mengulanginya. Kalau ada 12 orang di antara kalian yang beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, seluruh Yahudi di atas muka bumi ini Allah angkat kemurkaan darinya. Allah nggak murka lagi sama mereka. Falam yujibhu minhum ahadun. Tapi tetap setelah diulang, diajak lagi, nggak ada di antara mereka yang memenuhi ajakan seruan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, abaitum, maka kalian mengabaikan ini, kalian nggak mau untuk mengikuti apa yang aku serukan. Fa wallahi inni la anal hasyir wa anal aqib wa anan nabiyil mustafa amantum au kadzabtum. Demi Allah, kalaupun kalian nggak beriman, aku itu tetap al-hasyir. Ini seorang yang semua nanti akan berkumpul di hadapanku untuk meminta agar Rasulullah memberi rekomendasi urusan mereka semua manusia di yaumul qiyamah nanti. Ya, wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib. Ini nabi yang terakhir yang menutup seluruh para nabi, enggak ada lagi nabi setelahku. Wa ana nabiyul mustafa, aku adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Maka enggak penting kalian beriman atau kalian mendustakan aku. Keadaan kalian enggak penting, saya tetap berada pada apa yang Allah tetapkan keadaannya bagi diriku sebagai seorang nabi. Dia pun hasyir, dia pun aqib, ya. Cuman sarafa wa ana ma'ah. Kemudian Nabi pun berpaling dan aku mengikuti beliau, yaitu Auf bin Malik al-Asja'i. Hatta idza qitna an nakhruj fa idza rajulun min khalfina yaqul, ketika kami hampir keluar dari tempat ibadah itu, ada seorang dari belakang kami berkata, kama anta ya Muhammad, ya, sebagaimana yang kau katakan itu wahai Muhammad. Faqala dzalika ar-rajul ay rajulin ta'lamuni fikum ya ma'syaral yahud. Ya, sebagaimana apa yang kau katakan wahai Muhammad. Kemudian orang ini berkata, ya, kepada kaumnya, ya, wahai kaumku, aku ini orang yang seperti apa di mata kalian? Ya. Kemudian orang Yahudi ketika itu menjawab, orang ini orang Yahudi. Ya. Setelah Muhammad SAW dan Auf bin Malik hendak keluar, maka dia dipanggil dan mempersaksikan ini. Ya, orang ini berdiri dan mengatakan kepada orang Yahudi, aku ini menurut pandangan kalian seperti apa? Maka orang Yahudi semua mengatakan, wallahi ma na'lamu annahu kana fina rajulun a'lam bi kitabillah min wala afqah min wala min abika qablak wala min jaddika qabla abik. Demi Allah, kami tidak mengetahui engkau kecuali orang yang paling tahu tentang kitab Allah,
yang paling paham tentang kitab Allah. Nggak ada di antara kami yang melebihi itu dari kamu. Begitu juga dengan keadaan bapakmu dan kakekmu. Nggak ada di antara kami yang melampaui, melebihi dalam pemahaman, menguasai kitab dari engkau, bapakmu dan kakekmu. Qala, kemudian orang ini berkata lagi, ya, fa ini ushhid lahu billah annahu nabiyullah alladzi tajidunahu fi Taurah. Kemudian dia mengatakan dengan lantangnya dan beraninya, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya dia ini Muhammad benar utusan Allah sebagaimana itu terdapat keterangannya di Taurat dan Injil. Lihat orang ini, ya, bertanya kepada kaumnya, aku ini siapa di mata kalian? Oh, kau yang paling tahu tentang kitab, keluargamu juga, kakekmu bahkan. Nggak ada di antara kami yang melampaui ilmunya dari kamu tentang kitab, dari penguasaan, dari pemahaman. Kemudian orang ini langsung mengatakan, aku bersaksi Muhammad ini utusan Allah. Maka dengan begitu cepatnya orang Yahudi ketika itu semua berkata, kadzabta, ya, engkau bohong. Famaruddu alaihi qaulahu wa qala fihi syarran. Kemudian dia pun atau orang Yahudi pun ini membantah pernyataan orang tersebut yang menyatakan Muhammad itu keterangannya ada pada Taurat. Dan akhirnya setelah sebelumnya dia puji-puji orang tersebut, dengan begitu cepat dan mudahnya langsung berbalik orang itu dicela. Laki-laki ini dicela langsung, dikatakan kau orang yang begini dari keburukan. Di saat yang sama, di majelis yang sama, sudah langsung berbeda dan berubah dengan cepatnya. Itulah Yahudi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kadzabtum lan tuqbal qaulukum. Ya. Kalianlah yang berdusta, wahai Yahudi. Persaksian kalian untuk orang ini enggak diterima. Ama anifan fatatnuna alaihi minal khairi ma athnaitum. Barusan kalian bukankah memuji orang ini dengan puji-pujian yang kalian ucapkan tadi? Amma idza amana fakadzabtumuh. Terus kalau dia beriman, kalian mendustakan dia, mengatakan dia dengan kejelekan, padahal tadinya kalian puji-puji apa yang ada pada beliau, pengetahuannya, ilmunya tentang Taurat. Terus ketika dia beriman, kalian langsung 180 derajat, ya, mengatakan beliau sebagai seorang pendusta dan seterusnya. Maka nggak diterima persaksian kalian kalau seperti itu. Wa qultum fihi ma qultum falan tuqbal qaulukum. Kalian mengatakan seperti yang kalian ucapkan tadi, persaksian kalian sungguh tidak diterima, nggak bisa diterima. Kemudian kata Auf ibn Malik al-Asja'i, fa kharajna wa nahnu thalatha. Akhirnya kami keluar, yang tadinya cuma berdua keluar bertiga. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, menunjukkan kita sekalian bagaimana keberanian Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW nggak dikelilingi para sahabat, cuman berdua sama Auf al-Ajja'i ngadepin Yahudi, ya memang berada di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Kan di kota Madinah tentunya kejadian ini. Ya, tapi menarik buat kita lihat Rasulullah berani sekali. Dan beliau tidak ada celaan, tidak mencela, tidak mencaci maki, dakwah dengan baik, dengan burhan, dengan petunjuk. Ya, beliau tidak mencela apa yang mereka rayakan daripada perayaan-perayaan itu dan apa yang menjadi keadaan mereka. Tapi beliau ingin bertanya, ini saya ada gak di Taurat petunjuknya? Ada, tapi mereka nggak mau mengakui. Ya. Dan Nabi SAW meminta mereka untuk beriman saja 12 orang lah. Ya, Allah akan hapuskan kemurkaan pada setiap Yahudi yang ada di muka bumi. Mereka pun nggak mau. Hingga akhirnya satu orang ini dari Yahudi berdiri menyaksikan kebenaran Nabi ada di Taurat, dan beliau akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW. Langsung berbalik, orang ini dicela dan didustakan. Maka Nabi SAW menjelaskan, ya nggak diterima persaksian kalian. Tadi kalian puji-puji orang ini,
Apakah kalau dia beriman terus kalian langsung mencela dia? Maka ini hadirin dan perhatikan. Permusuhan ahlul kitab kepada kaum muslimin itu karena iman, karena keimanan, permusuhan keimanan. Karena permusuhan keimanan. Ya. Mereka sangat hasad dan benci kepada kaum muslimin karena apa? Karena keimanan. Dan ini apa yang terjadi pada musuh-musuh yang memusuhi kaum muslimin di luar Islam. Allah berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Mereka yang membuat parit untuk menyiksa orang-orang beriman, tidaklah mereka menyiksa kecuali karena orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha bersaksi, menyaksikan. Jadi karena iman. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kata Auf bin Malik al-Asja'i, "Faqarajna wa nahnu thalatha." Kami akhirnya keluar dan kami ketika itu jadi bertiga. Rasulullah SAW, ana wa Abdullah ibn Salam. Saya, Rasulullah, dan Abdullah bin Salam. Jadi laki-laki Yahudi tadi adalah Abdullah bin Salam. Ulamanya Yahudi yang beriman kepada Muhammad alaihissalam. Anzalallah ta'ala fih. Hingga akhirnya Allah turunkan satu ayat membicarakan tentang Abdullah bin Salam ini akan kebenaran dia dan apa yang dia persaksikan. Dia nggak mau membohongi dirinya sendiri. Sebagaimana dia juga nggak mau membohongi Rabbnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman memuji tentang keadaan Abdullah bin Salam dan mencela apa yang ada pada orang Yahudi ketika itu. Qul ara'aitum in kana min indillah wa kafartum bih wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 10. Bagaimana pendapat engkau kalau memang yang dibawa oleh Muhammad ini adalah benar dari sisi Allah, kalian Yahudi malah mengingkarinya, padahal ada saksi dari golongan kalian sendiri, dari pihak kalian. Ya. Yang tentu ini adalah persaksian yang sulit untuk kita katakan persaksian palsu atau enggak adil dan seterusnya. Karena ini persaksian dari orang yang berasal dari diri mereka sendiri, yang paling tahu tentang mereka tentunya. Yang bersaksi bahwasanya Muhammad itu benar, apa yang beliau bawa itu terdapat keterangannya dalam Taurat. Akhirnya saksi ini beriman, fa'amana wastakbartum, sedangkan kalian wahai Yahudi terus berada dalam kesombongan. Kalian sombong menolak kebenaran. Kalian bukan hanya mendustakan kebenaran, mendustakan Allah dan Rasulnya, kalian mendustakan diri kalian sendiri. Ini suatu kejahilan yang paling parah. Seorang membohongi dirinya sendiri, padahal dia tahu itu benar, Muhammad itu benar. Maka kata Allah, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Maka Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang zalim itu, yang sudah tahu kebenaran dan jelas baginya kebenaran, tapi dia malah bersikeras pada pengingkaran. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Hadis ini jelas sekali, ya, menunjukkan dan semakin menguatkan kita bagaimana Rasulullah, keberadaan beliau sudah terdapat dalam Taurat. Ya. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini, untuk kita semakin yakin lagi terhadap apa yang beliau bawa dan beliau ajarkan. Beliau benar-benar utusan Allah, penerus estafet kebaikan risalah Allah pada para nabi dan rasul, dan beliau sebagai penutupnya membawa syariat yang sempurna, dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Dan para ulama Bani Israel pun demikian bersaksi dan memberikan kabar gembira untuk itu. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 52 dan 53. Orang-orang yang benar dari ahlul kitab, yang memang dia ingin kebaikan jujur, itu beriman kepada Allah dan kepada Muhammad alaihissalam. Kalau jujur, yang nggak beriman itu nggak jujur.
Entah mereka memang mendustakan diri mereka sendiri atau mereka berpaling dari agamanya, enggak mau tahu. Ya. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang Allah anugerahkan kitab sebelum Muhammad alaihissalam atau sebelum Quran, mereka beriman kepada Quran, beriman kepada Muhammad. Ya. Ini banyak dari ahlul kitab yang punya jiwa kesatria, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Mendengar keterangan ada pada Muhammad yang jelas itu juga diterangkan dalam kitab mereka, beriman mereka kepada Muhammad. Ya. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haq min rabbina inna kunna bihi min qablihi muslimin. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka mengatakan kami beriman kepadanya, itu benar dari Allah dan sesungguhnya kami ini adalah orang muslim. Sebagaimana kami dulu adalah muslim, berserah kepada apa yang Allah turunkan kepada kami dari keterangan dan kabar, kami pun Islam. Dan berserah kepada Allah akan kebenaran yang datang di hadapan kami ini. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, persaksian dari Allah, ada ahlul kitab yang seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 83 sampai 84. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah anugerahkan kitab sesungguhnya mengenal Muhammad, ciri-cirinya seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Orang tua mengenal anaknya detail. Dia tahu bagaimana ciri-cirinya, bahkan lekuk tubuhnya pun dia tahu. Ya. Itulah keadaan ahlul kitab, pengenalan mereka kepada Muhammad alaihissalam. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sebagian mereka memang benar-benar menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka itu sebetulnya tahu kalau itu adalah benar dan mereka salah. Ya. Allah berfirman, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq." Di antara mereka itu kalau mendengar apa yang diturunkan kepada Muhammad alaihissalam, kalian akan lihat hati mereka, mata mereka mengeluarkan air mata. Karena mereka tahu itu adalah kebenaran. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma syahidin. Mereka berkata, ya Allah kami beriman, catat kami sebagai orang-orang yang bersaksi akan kebenaran ini. Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumi salihin. Bagaimana kami enggak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang ini? Ya. Padahal kami sangat ingin kalau Allah memasukkan kami termasuk orang-orang yang saleh. Kalau kami ingin itu, bagaimana mungkin kami enggak beriman? Itu kebenaran jelas. Bagaimana kami pungkiri dan mendustakannya? Ini sebagian mereka. Ulama ahlul kitab disaksikan oleh Allah ada yang beriman. Ya. Hadis Nabi SAW pun banyak menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya kejadian yang ada pada Salman Al-Farisi. Kita tahu Salman Al-Farisi seorang yang berasal dari Persia ketika itu, yang sekarang Iran, jauh dari kota Mekah, jauh dari kota Madinah. Untuk berjalan menuju Mekah atau Madinah itu harus menempuh perjalanan berbulan-bulan lamanya dengan kendaraan yang ada pada saat itu. Dia berada pada suatu kaum yang menyembah api dan dia merasa risih dengan penyembahan kepada api itu. Akal sehatnya membawa dia untuk tidak mau menyembah api tersebut dan dia bertekad untuk mencari kebenaran siapa yang seharusnya dia sembah dan ibadahi. Sehingga akhirnya Allah memberikan hidayah dia untuk bertemu dengan seorang rahib. Ini seorang ahli ilmu dari ahlul kitab yang mengajarkan kepada Salman Al-Farisi tentang kebenaran. Yang akhirnya Salman Al-Farisi merasa puas ya dan lega dengan kebenaran yang diajarkan tersebut. Hingga akhirnya si rahib yang mengajarkan ini wafat. Menjelang wafatnya mewasiatkan kepada Salman Al-Farisi, ya, kalau aku wafat maka engkau datangi orang ini dan itu.
yang masih berada pada kemurnian agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, ya. Maka dia pun mencari orang yang ditunjuk tersebut, ya, sampai akhirnya mendapatkannya, ya. Sampai pada satu keadaan, ya, rahib yang ditunjuk ini juga wafat, ya. Tapi yang terakhir ini memberitahukan, ya, bahwasanya nanti akan muncul seorang nabi yang Allah utus dari kota suci, ya, yang dia akan hijrah ke tempat yang penuh dengan korma atau ke tanah bumi yang penuh dengan korma, dan nabi tersebut terdapat padanya tanda-tanda yang tidak tersembunyi akan kebenaran kenabiannya, yaitu apa? Tanda di pundaknya, ya, suatu yang seperti telur burung puyuh yang ada di antara pundaknya, itu adalah cap kenabian. Ini semua nabi punya tanda itu, dan itu diketahui dalam Taurat dan Injil, ya. Kemudian ciri nabi tersebut diberitahukan kepada Salman Al-Farisi. Dia itu menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah, karena sedekah haram baginya, ya. Kalau engkau mampu untuk mendatangi negeri itu, menjumpai nabi tersebut dan beriman kepadanya, lakukan, ya. Kemudian Salman Al-Farisi pun mengusahakan apa yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan atau bertemu dengan Nabi SAW. Dia berjalan jauh dengan perbekalan yang ada padanya, sampai akhirnya dia habis perbekalan itu, dan akhirnya dia menjadi tawanan, menjadi budak dan diperjualbelikan, ya, karena suatu musibah yang terjadi di tengah perjalanannya, sehingga dia jadi budak. Dan Allah sampaikan dia juga ke kota Madinah menemui Nabi yang mulia alaihi salam, dan dia melihat persis apa yang dikatakan oleh gurunya dahulu tentang beliau dan keadaan beliau serta tanda kenabian itu. Maka dia pun beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salam. Lihat hadirin, orang yang jauh bersusah payah, repot-repot untuk mendapatkan kebenaran, dan sampai pada kebenaran Allah sampaikan. Tapi orang-orang seperti Abu Lahab melihat langsung kebenaran berada di hadapannya, Allah nggak beri petunjuk dan hidayah untuk beriman. Ini petunjuk bagi kita sekalian untuk menunjukkan kepada Allah kesungguhan dan kejujuran. Kita pengen benar, pengen beriman dengan benar, mengikuti Rasulullah SAW dengan benar, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti keadaan yang ada, manusia yang ada, tapi benar-benar pengen benar. Mau itu menyelisihi orang banyak atau menyelisih diri kita sendiri, kalau itu adalah benar dari Allah, ajaran Rasulullah, itulah yang kita junjung tinggi. Kita harus tunjukkan kebenaran dan kejujuran ini pada diri kita, sehingga Allah dekatkan kita pada kebenaran itu. Tapi kalau yang ada pada diri kita nggak jujur, nggak pengen kebenaran, maka kebenaran kalaupun ditunjukkan di depan mata kita, bukti-buktinya yang jelas, tetap saja akan buta mata, telinga, dan hati untuk menerima kebenaran tersebut. Lihat Abu Lahab, lihat Abu Jahal, di hadapan Nabi SAW, punya kekerabatan dengan Nabi SAW, Allah nggak beri petunjuk dan hidayah untuk beriman. Salman Al-Farisi dari tempat yang jauh, nasab juga tidak ada hubungannya, tapi Allah dekatkan dan beri petunjuk untuk akhirnya dia menemui Nabi SAW dan beriman, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, di antara persaksian ahlul kitab juga yang ma'ruf, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kisah Heraklius, ya, di awal-awal kitab Al-Wahyi, di awal-awal kitab Imam Bukhari, beliau membawakan satu hadis kisah Heraklius yang berbincang atau berkomunikasi dengan rombongan kaum musyrikin dari Mekah, menanyakan kemunculan seorang nabi di kota Mekah yang sudah muncul ketika itu. Dia tanyakan kepada Abu Sufyan, gimana keadaannya, gimana nasabnya, apa yang dia serukan, bagaimana keadaan pengikutnya, dan seterusnya detail. Abu Sufyan menjawab sebagaimana adanya.
Dan Heraklius ternyata mendapati kecocokan tanda-tanda itu semua dengan apa yang dia tahu dari kitab. Sehingga dia kumpulkan para betris-betris atau betrik-betrik itu, pemuka-pemuka agama ya, di Romawi, kerajaan Romawi, dia kumpulin. Bagaimana pendapat kalian untuk mengimani nabi ini? Kalau kita mengimaninya, ya kan, kerajaan kita, kekuasaan kita ini akan langgeng. Sebagaimana dijanjikan dalam kitab, dia tahu semua. Tapi ternyata pendeta-pendeta dan betris-betris itu enggan, menolak. Ketika diberitahukan seperti ini, mereka langsung bersegera untuk meninggalkan majelis menuju pintu keluar. Nampak tidak suka dan kecewa dengan keadaan Heraklius yang menyuruh mereka untuk mengikuti nabi tersebut. Akhirnya sebelum keluar mereka, Heraklius buru-buru untuk memerintahkan kepada penjaga untuk menutup pintunya, sehingga nggak ada yang bisa keluar. Dan Heraklius karena ya dia takut ditinggalkan oleh pengikutnya, rakyatnya, kehilangan kekuasaannya, ya dia kesampingkan pengetahuannya tentang kebenaran Muhammad SAW. Dia mengatakan ketika itu, sungguh aku hanya menguji kalian, kesetiaan kalian, keimanan kalian. Ya, akhirnya mereka semua balik lagi dan Heraklius pun tidak mati dalam keadaan muslim. Ya, karena tekanan kekuasaan, dia takut kehilangan kekuasaannya. Tapi padahal dia tahu Muhammad itu benar dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh Abu Sufyan ketika itu, berkesesuaian dengan keadaan para nabi dan rasul yang ilmunya mereka ketahui jelas di dalam kitab-kitab mereka. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabar gembira ini menunjukkan kepada kita sekalian bukti-bukti yang sangat jelas, bahkan lebih jelas dari sinar matahari di tengah hari yang tanpa awan. Kebenaran Nabi kita yang mulia alaihi salam. Ya, hanya saja orang yang buta, orang yang telinganya tuli dan hatinya tertutup akhirnya tidak bisa menyerap, memahami dan mengikuti kebenaran itu. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang demikian. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengimani Muhammad SAW dan mengumpulkan bersama beliau di yaumul qiyamah kelak. Ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ini saya kira cukup ya karena sudah siang. Ayam juga udah mau berhenti itu berkokoknya. Insyaallah kita lanjutkan lagi kesempatan akan datang. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.